road trip Sumbawa dari Bekasi menuju Lombok, melewati Poto Tano, Sumbawa Besar, Teluk Saleh, Kota Bima, sampai Dompu, Piong, Satonda, Dorojanga, Pulau Bungin, Pantai Sekongkang, Pantai Malu. Di episode pertama ini kami akan berkendara melalui jalan tol Cikampek sampai ke jalan tol Gending di Probolinggo. Tujuan kami untuk naik kapal di Pelabuhan Tanjung Wangi buat nyebrang ke Pulau Lombok. Tonton terus ya video ini, kami akan berbagi pengalaman kami dari pengeluaran bensin sampai pengalaman perjalanan selama di kapal. Oke. Jadi hari ini kita mau ke Sumbawa, road trip pakai mobil, perjalanan 2 hari 3 malam. Semoga kita sampai selamat sampai tujuan. Oke. Niat mau bikin video estetik, Jati gagal gara-gara anak bayi gak ngerti. Akhirnya kita berangkat juga. Pasti seru sekali. Setelah kira-kira 2 bulan lamanya saya mencari informasi buat merencanakan rencana perjalanan ini, menyiapkan barang bawaan dan tentunya biaya untuk perjalanan. Nah, inilah kapal yang akan kami naiki, yaitu kapal Mutiara Verindo di Tanjung Wangi. Start dari Bekasi jam 14.45. Kita mau ke Surabaya dulu transit sebelum nyebrang dari Banyuwangi. Masuk tol, semoga sampai selamat sampai tujuan. Baru sampai gerbang tol Cikampek utama nih. Hujan, tadi juga banyak berhenti beli minuman. Baru nyampe Palimanan, Cirebon. Sejauh perjalanan. Di pemberhentian yang pertama, kami berencana mampir ke sebuah toko baju batik terlengkap dan terbesar di Cirebon. Rencana kami mau beli bahan batik. Ke Cirebon dulu, mau lihat batik terus nih beli. Kita ke Cirebon dulu. Jujur saya baru tahu toko batik ini, dikasih tahu istri. Kira-kira kalian sudah tahu belum toko batik terbesar di Cirebon ini?
banyak jajanan. Batik Trusmi Cirebon, kita gas dulu ke sini. Beli tiket ya. Kita mampir di Cirebon dulu di Batik Trusmi, mau lihat batik. Oke, beginilah tempat batik, agak sepi mungkin karena hari kerja weekday. Ada sendalnya corak batik. Ini pink deh. Dia suka. Jadi mana maminya, Dek? Ini harga berapa? Satu bahan ini 200. Bahan apa nih? Katun ya? Bagus ya. Jadi bagus. Kalau ini ditulis batiknya. Nanti pegang ini ya. Oh, beda depan belakangnya. Nggak mau bawa sendiri, kamu yang bawa. Lihat abang bawa tas, jadi bawa tas, mami bawa tas, kamu bawa tas sendiri lah. Nggak ada tinggal-tinggal. Batiknya loh, cakep-cakep. Ya dipilih. Itu berapa? Iya, mega mendung ini kan khasnya Cirebon. Nah, ininya namanya apa? Ya udah tuh aja. Warnanya apa ya? Tapi Iya, ini yang enggak ada ntar dikit. Udah ini mas di belakang nggak sih warnanya? Warna saya beli. Yang jadi sama tadi ini. ini juga ini yang bagus. Paling merah, katanya merah putih. Tapi ini juga adanya. Nanti dicek dulu sih. Wah enggak lah, Enggak. bagus sih, cuman kayaknya bagus ya, bagus sih. Nah ini anak-anak main tuh. Telkomsel. Bu. Ayo bilang. Telkomsel. Bu. Akhirnya setelah kira-kira 1 jam lamanya memilih bahan yang cocok untuk kami beli bahan batik di toko ini. Untuk sekeluarga kira-kira habis 1 jutaan yang saya bayar. Lumayan sih untuk koleksi baju kembaran gitu, couple gitu sekeluarga. Kalau kalian lewat Cirebon, jangan lupa mampir ke Batik Trusmi, terlengkap dan terbesar nih ada di Cirebon. Gua mampir dulu
Pemberhentian pertama perjalanan masih panjang ke Banyuwangi, naik dari Tanjung Wangi ke Lombok nanti. Batik Trusmi. Pokoknya kalian mesti mampir ke sini kalau lewat Cirebon. Di sini banyak pilihannya. Ada batik jadi, batik tulis, sendal, baju batik yang dari harga 50.000 sampai dengan 200.000. Lumayan untuk baju kita buat acara-acara kantor. Oke, kita tadi udah belanja di Batik Trusmi Cirebon. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju Semarang. Rame odong-odong. Del mana odong-odong? Oh, Del mana? Nah, udah masuk tol lagi nih. Kita balik ke tol Plumbon 2. Oke, kita lagi di rest area KM 338 Pekalongan. Mau makan malam dulu, capek. Belum lanjutin perjalanan. Makan malam dulu di rest area Pekalongan. Dede nasi goreng bagi 2 sama abang. Mami ayam bakar, Ceci ayam bakar. Mantap. Makan. Mantap. Ayo. Enak makanannya. Oke, kita udah kelar makan, lanjut perjalanan menuju Semarang. Posisi jam berapa nih? Jam 22.18, masih panjang perjalanan. Habis isi bensinnya udah habis 500.000 pengeluaran bensin. Perjalanan ke Sumbawa, sekarang lagi di Pekalongan. Lanjut malam panjang. Baru lewat tol Kali Kangkung, guys. Masih jauh. Gerbang tol Banyumanik, Semarang.
Setelah melewati Semarang, saya memutuskan untuk tidur di rest area daerah Sragen karena posisi sudah jam 2 pagi dan juga tidak kuat lagi mau menyetir karena sudah ngantuk banget. Di hari kedua kami perjalanan menuju Pelabuhan Tanjungwangi, rencana kami berubah. Tadinya mau bermalam di Surabaya untuk menginap semalam, tapi karena kami banyak berhenti, jadi nggak jadi ke Surabaya. Akhirnya dari Sragen kami memutuskan lanjut sampai ke Banyuwangi. Selamat pagi dari Tol Mojokerto. Kita masih di sini, perjalanan belum sampai banyak berhentinya. Tadi juga tidur 2 jam di tol di rest area sebentar karena ngantuk. Posisi pagi ini Dede Nara udah bangun. Sekarang jam 6 pagi. Mami tidur bangun. Ceci baru tidur 2 jam. Kalau si Abang masih bobo, paling bentar lagi bangun. Nah, sekarang kita isi bensin yang ketiga. Tadinya udah isi bensin yang kedua. 2 kali udah isi bensin. Pengeluaran bensin sekitar 750.000 sampai saat ini. Habis ini mau nyari sarapan pagi buat di jalan. Oke. Nah, karena kami booking untuk naik kapal di jam 3 sore, akhirnya kami memutuskan untuk sarapan pagi hanya dengan roti saja supaya lebih cepat. Karena posisi perjalanan masih jauh, sekitar 6-7 jam perjalanan sampai di Banyuwangi. Kami khawatir takut ketinggalan kapal dan akhirnya kami membeli roti di rest area. saja deh. Ada tersisa. Gede. Tapi udah panas, udah dingin tuh. Udah bisa minum banget.
gerbang tol Warugunung. Masih jauh. Gerbang tol Warugunung. Berapa nih bayarnya? Biaya tolnya 419.500. Mantap. Gerbang tol Kencamanan. Mana nih, Surabaya ya? Sidoarjo. Sidoarjo. Ada orang ngapain? Bisa 264 ya? Atau 264 bayarnya nanti. Nah, ini jalan tol Probolinggo Banyuwangi udah dibuka sementara. Jadi kita lewat jalan tol nggak keluar tadi apa? Gending ya? Gending. Kita nggak keluar dari Gending. Jadi ini lanjut sampai mana nih? Python kali. Jalan tol yang sementara. Nah, ini tol Probolinggo Banyuwangi sekarang sudah sampai exitnya di Python aja nih. Jadi lumayan nambah berapa kilo sampai Python. Nah, ini ditutup. Jadi nanti mungkin sampai Situbondo, Banyuwangi. Lumayan. Jadi mesingkat perjalanan. Nah, sampai di gerbang tol Python. Ada banyak petugas. Bayar ya? Oh enggak deh. Masih gratis nampaknya. Oh, bayar 113. Gratis. Bayar tadi kepotong saldo. Nggak kelihatan display. Iya, fungsional Probolinggo Banyuwangi. Python PLTU ada terobong. Ada jalan tol yang mau ke Situbondo nih, sambungannya, jembatannya lewat Python.
sampai di Situbondo. Ya, ditutup. Akhirnya kami berada di jalur Paiton Situbondo menuju Banyuwangi. Dan di jalur ini banyak truk panjang yang harus dilalui. Jadi bagi kalian yang melewati jalan ini harus fokus ya nyetirnya dan hati-hati dalam berkendara karena banyak sekali truk-truk yang harus kita lewatin di jalur ini. Udah mau nyampe di Pelabuhan Tanjung Wangi. Berangkat dari kemarin nih sore-sore. Pelabuhan Tanjung Wangi. Belok kiri, lalu belok kanan. Kapalnya tuh. Itu kapal kita ada tuh. Iya. Gede. Gede Itu kapal. lagi. Belok kiri. Aduh. Keren banget lagi. Loh. Jauhin kayak Gak bisa, mana sih? nanti. Bang, sekian sini ya? Dah. Aduh, bang, abang bisa gak kalau diam-diam kalau ini enggak? Tuh, Kanan ya? abang bisa gini enggak kalau kuntungan nih gak sakit? Tuh, bisa kok? Gimana? Nih. Bohong. Malam ini. Wow, ada pengeras. Belok kiri, lalu belok kiri. Bener kapal kita ini udah tahu. Ini. Di itu ini. Kelihatannya gede banget dan sepi. Wah, kelamaan ini mah. Makanya. Buru-buru kita mah. Halo guys, selamat siang dari Pelabuhan Tanjung Wangi mau nyebrang ke Lombok. Ternyata gue kecepatan nih. Jadwalnya jam 4 sore naiknya, ngedoknya. Berangkat sekitar maghrib. Jadi sekarang posisi jam 1 masih kesiangan. Ini kapalnya tuh. Jadi kalau lu mau ke Lombok ada pilihannya. Naik kapalnya bisa dari Surabaya, nama kapalnya Dharma apa gitu, Dharma Rusita Ferry apa. Lalu naik City Line ini di Tanjung Wangi, sama dari Bali lewat Ketapang Gilimanuk, nanti jalan lagi ke Padang Bay di Bali. Dari segi biaya dan durasi, gue sih rekomendasiin lewat sini Tanjung Wangi. Selain harganya juga ya udah standarnya 1.300.000 tadi kenanya, sama sewa kamarnya 300. Kalau dari Surabaya Dharma Rucita itu mobilnya aja bisa kena 18 kalau nggak salah, apa 2 juta itu mobil, dan orangnya bayar lagi, jadi hampir kena 3 juta kalau dari Surabaya. Tapi kalau di sini karena gua ngambil kamar ya tadi bayarnya 1,6. Itu udah termasuk orang dan dapat makan 2 kali ya. Nah kalau dari Bali, nah itu kalau nggak salah naik harganya itu 1,1 juta, 1,1 naik kapalnya tuh dari Ketapang ke Lomboknya. Jadi tinggal rencanaan aja mau dari mana, mau ke Bali ya bisa explore Bali dulu. Kalau gua udah sering ke Bali jadi lewat Tanjung Wangi aja.
Oke, sampai di sini dulu. Sekarang mau mandi, mau makan. Posisi jam 1 siang di Tanjung Wangi. Oke, sekarang kita mau naik kapal di Tanjung Wangi. Mana ini tiketnya? La 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 la. Bisa di akhirnya ngadepnya kayak gitu loh, mundur belakang. Kalau Adrian bisa drone ya di luar dia dong ngedronein mobilnya masuk, baru dia masuk. Udah ya? Langsungan ya? Kasih. Saya belum berpengalaman. Join aja tuh. Iya gitu ke depan. City lah. Nanti ke informasi katanya Bang. Iya. Udah deh. Naik ke atas. Naik ke atas. Di mana suara Dedi? Belum ada kendaraan pribadinya. Kita yang pertama. Kelas. Oke, kita udah berada di kapal Tanjung Wangi. Mau ke decknya. Bang, langkahnya Bang. Warnanya sama kayak baju kita. Ya kan? Sama. Ayo. Dede, barengan di sana ayo. Woi, mendung. Kita mau ambil kamar dulu di kapal ini, bayar bisa antara 250.000 sampai 300 kalau mau dapat kamar di kapal ini. Lumayan loh, untuk sekelas kapal logistik ininya aja baru kayak gini udah bagus. Wih, di kenceng banget anginnya. Ayah. Kita coba ngedrone dulu di atas kapal, ambil view kapal dan laut di Selat Bali. Wah, anginnya kenceng.
tadi udah ngambil drone buat di kapal. Karena hujan kita udahan dulu. Oke, dadah. Kita coba explore kapal Mutiara ini guys. Kita explore ya. Dia ada 2 deck. Tahu bisa naik apa enggak? Gede juga kapal nih. Belakang. Sampah. Oke. Kayaknya ABK semua di sini. Gede ya. Ternampar ada kafenya, bisa makan. Gede rupanya ya, bisa ruang juga. Nggak perlu kamar berarti. Bagian luar. Toilet pria, bisa mandi. Ini lorong kamar-kamar, ada 4 kamar, ada 2 kamar, bisa rombongan. Jadi ini kamar kita sewa, harganya 200.000 langsung di ABK ya. Di informasi di lantai 2 di kapalnya langsung sewa ini 200.000 dengan 2 tempat tidur. Dan menurut gua setelah gua explore kapal tadi, gua rasa nggak perlu sewa tempat beginian karena ternyata luas banget, dia banyak tempat untuk kita bisa ngampar pakai tikar, cuman sekedar tidur, jadi nggak perlu sewa tempat beginian sih. Lumayan 200.000 ya, kalau mau sewa juga nggak apa-apa. Dan kita dari jam 3 udah di kapal, tapi sampai sekarang belum jalan-jalan, kapalnya udah mau jam 8 malam. Setelah dari jam 3 sore sudah di dalam kapal, akhirnya kapal ini berangkat juga jam 10 malam. Dan kami kepanasan karena AC-nya baru dinyalakan setelah kapalnya berangkat. Kalau dipikir-pikir, saya lebih memilih nyebrang lewat Bali. Selama 7 jam kami menunggu, kalau lewat Bali masih banyak tempat yang bisa kita lewatin. Dan setelah kapal nyala pun AC-nya nggak dingin loh. Jadi benar-benar parah. Cukup sekali saja.
Di episode selanjutnya kami tiba di Pelabuhan Gilimas, Lombok, dan kami akan melakukan perjalanan di Lombok. Ditunggu ya video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.